Di dunia modern kita, sebuah benda kecil bernama chip adalah jantung dari segalanya. Ia ada di ponsel, di mobil, bahkan di sistem pertahanan. Tapi tahukah Anda, di balik benda kecil ini, ada drama besar, perebutan kendali teknologi antara dua raksasa. Ini bukan sekedar tentang chip, ini tentang masa depan teknologi, kekuasaan, dan siapa yang akan mengendalikan arah dunia. Dulu kita pikir perang dagang sudah mereda, tapi ternyata Donald Trump kembali dengan serangan yang lebih gila, sebuah larangan teknologi yang bisa mengguncang seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, kita mengira ketegangan Amerika Serikat Tiongkok mulai mereda. Tapi kemudian, Donald Trump yang kembali berkuasa melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Pada 14 Mei, Amerika Serikat mengumumkan peningkatan komprehensif kontrol ekspor chip AI Tiongkok. Puncaknya, larangan dunia terhadap chip AI seri Ascend milik Huawei. Bayangkan, sebuah larangan yang tak peduli di negara mana Anda berada. Jika Anda menggunakan chip AI Ascend Huawei, Anda bisa dianggap melanggar aturan ekspor Amerika Serikat dan bahkan terancam penjara. Ini setara dengan menyebarkan perang teknologi ke seluruh dunia, memaksa negara lain untuk memilih pihak. Jadi, mengapa Amerika Serikat melakukan ini? Tahukah Anda, ada satu perusahaan Eropa kecil yang jadi kunci rahasia Amerika Serikat untuk menekan Tiongkok? Dan ternyata, Tiongkok adalah pelanggan terbesarnya. Penekanan Amerika Serikat terhadap industri chip Tiongkok sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2019, Amerika Serikat sudah menerapkan lebih dari 200 pembatasan. Salah satu kunci utamanya adalah pembatasan ekspor peralatan manufaktur chip canggih. Di sini, peran ASML, perusahaan asal Belanda, sangatlah krusial. Mereka produsen mesin litografi EUV yang dipakai pabrik chip top dunia seperti Nvidia dan TSMC. Uniknya, Tiongkok selama ini adalah pasar terbesar ASML. Tapi karena larangan Amerika Serikat, penjualan ASML ke Tiongkok diprediksi akan anjlok. Ini menunjukkan bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan posisinya di rantai pasokan dunia untuk menekan Tiongkok. Ketika Amerika Serikat mengira Tiongkok akan terpuruk, balasan yang tak terduga muncul. Tiongkok tidak hanya melawan, tapi juga mengubah ancaman menjadi peluang emas untuk kemandirian. Tiongkok tidak menyerah. Mereka justru menggandakan investasi untuk menjadi mandiri dalam teknologi chip. Bahkan Xiaomi, yang dulu sangat bergantung pada teknologi Amerika Serikat, kini meluncurkan chip andalan sendiri, Xuan 01, yang menandingi dominasi Amerika Serikat di pasar chip canggih. Ini adalah perubahan yang sangat tidak diinginkan Amerika Serikat, karena Tiongkok kini bukan hanya perakit, tapi pesaing yang setara dalam inovasi. Tiongkok juga membalas dengan cerdik. Pada 21 Mei, mereka mengumumkan bahwa setiap negara atau perusahaan yang bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menekan Huawei akan dianggap melanggar hukum Tiongkok dan bisa menghadapi sanksi. Selain itu, Tiongkok juga memperketat kontrol ekspor tanah jarang, material penting untuk industri pertahanan Amerika Serikat. Jika Tiongkok sepenuhnya mengencangkan keran ekspor tanah jarang, produksi jet tempur, rudal, dan drone Amerika Serikat bisa lumpuh. Ini bukan hanya tentang chip. Ini adalah pertarungan besar yang akan membentuk masa depan teknologi dunia, dan dampaknya akan terasa di mana-mana. Tujuan Amerika Serikat sangat jelas, memperlambat laju pengembangan teknologi Tiongkok, terutama di bidang kecerdasan buatan. Namun, penekanan ini justru memacu Tiongkok untuk berinovasi lebih cepat. Seperti kata CEO Nvidia, Jensen Huang, kontrol ekspor Amerika Serikat adalah keputusan yang salah, yang hanya akan mempercepat pengembangan chip Tiongkok sendiri. Pertarungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok atas dominasi teknologi chip ini adalah pertarungan untuk masa depan. Ini akan membentuk ulang peta persaingan dunia, dan kita, sebagai konsumen teknologi, akan menjadi saksi bisu dari pertarungan para raksasa ini. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, dunia tidak akan sama lagi. Peran chip kini menjadi pusat perhatian. Teknologi bisa menghubungkan kita, tapi juga bisa menjadi medan pertempuran baru bagi kekuasaan dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.